Oke guys, jadi pasca lebaran ini Idul Fitri di tahun 2025, setelahnya tepatnya 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri sampai dengan sekarang ya. Jadi untuk posisi penjualan semua bidang termasuk di dunia peternakan, yaitu ayam potong, itu mengalami penurunan dari segi konsumsi ataupun daya beli masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang ingin terjun sebagai pedagang ataupun orang yang akan bergelut di dunia perdagangan, entah apapun itu, baik itu dunia ayam ataupun dunia dan bidang yang lainnya. Saya akan bagi sedikit tips dan saran buat teman-teman semua, dan mungkin ini juga agar bisa sedikit membantu untuk bisa mengurangi segala macam resikonya serta tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk kita dapatkan ya untuk keluarga kita. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa penurunan konsumsi dari saat Ramadan sampai ke Hari Raya Idul Fitri di puncaknya yaitu H+1. Setelah itu 1 minggu setelah Idul Fitri itu jatuhnya benar-benar parah ya. Jadi tingkat konsumsi itu di masyarakat yaitu turun hampir 60% guys. Itu sangat tinggi banget. Nah, buat teman-teman mungkin bisa dilihat dari berbagai macam harga dan juga permintaan yang sangat sedikit, sedangkan stok juga numpuk ya. Nah, di sini saya akan kasih tipsnya. Yang pertama, buat teman-teman yang ingin tetap mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu caranya dengan cara mengecerkan item ayam ini ke dalam bentuk yang lebih ataupun barang jadi. Misalnya seperti olahan yang telah kita buat, chicken, nugget, sosis, dan lain sebagainya ya. Ini memberikan dampak keuntungan yang lebih banyak. Ditambah lagi dengan kondisi proses yang seperti ini, itu kan bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga apabila kondisi harga yang saat ini sedang turun, yaitu karena daya beli yang juga melemah, nah di situ kita bisa memaksimalkan dari segi keuntungan ya. Walaupun kita saat ini misalnya terjadi penurunan, karena yang namanya penurunan itu tidak bisa dipaksakan guys. Itu benar-benar nggak bisa, daya beli masyarakat itu lemah sekali ya. Tapi apabila teman-teman mengolah itu daging ayam ke dalam bentuk bahan jadi dan kemudian disimpan, itu insya Allah akan menjadi nilai tambah yang akan bagus ke depannya. Misalnya dijual pada saat Hari Raya Idul Adha nanti. Nah, terus yang kedua, buat teman-teman untuk mengurangi stok ya. Jadi ini tips yang kedua itu untuk mempertahankan keuntungan kita, jangan sampai tergerus oleh kerugian karena terjadi daya beli masyarakat yang menurun. Yaitu kedua ini alasannya dan caranya adalah mengurangi stok yang kita biasa beli ya. Misalnya teman-teman nih satu hari habis 1 kintal, ya udah kita kurangi karena daya belinya menurun, dan kita sesuaikan saja dengan apa yang laku pada saat ini. Misalnya lakunya hanya sekedar 50 kilo apa 60 kilo, ya sudah kita stoknya seperti itu. Jangan memaksakan kehendak karena memang daya beli masyarakat itu tidak bisa dipaksakan ya guys. Itu kaitannya sama ekonomi, dan apalagi kalau kita lihat sekarang itu kan terjadi pergolakan ekonomi yang carut marut ya, nggak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Nah itu guys, jadi stok kita itu menentukan jangan sampai kita terjadi kerugian, karena apabila kita memiliki ayam itu kan resikonya susut juga kematian, dan itu akan berdampak besar terhadap penghasilan kita ya. Walaupun harganya ada penurunan, tetapi apabila kita terjadi kesalahan teknis dari segi penyediaan stok ya, kita juga tidak akan mendapatkan keuntungan yang optimal. Terus yang ketiga, teman-teman usahakan lebih rajin lagi untuk melakukan promosi ataupun jualan door to door. Nah pada dasarnya kan gini, ibu-ibu juga sebenarnya masih ada aja yang mau dan minat ya
untuk membeli ayam ataupun barang yang mereka butuhkan. Hanya saja apabila dia itu kan malas untuk keluar dan juga mencari bahan makanan yang memang udah bosan gitu ya, ditambah lagi daya beli yang kurang. Nah, mulailah teman-teman sekarang harus lebih upgrade diri lagi, yaitu misalnya dengan cara memberikan pelayanan penjualan nih dengan kuota yang misalnya sedikit. Misalnya yang tadinya teman-teman nih penjualan minimal 1 kilo diantar. Nah, sekarang rubah tuh penjualannya misalnya setengah kilo, nggak apa-apa diantar. Nah, yang penting di situ teman-teman harganya jangan diturunkan ataupun misal penurunannya sedikit karena sebagai ongkir ya, biaya ongkir. Nah, saya yakin itu pun akan meningkatkan penjualan juga dibandingkan kita hanya berdiam diri menunggu pembeli yang datang ke sini. Dengan beli 1 kilo mungkin dia juga merasa keberatan, atau 1 ekor juga dia uangnya agak keberatan, harus bagi-bagi kebutuhan yang lain. Jadi diusahakan teman-teman juga harus jemput bola ya, yaitu ke lapangan, ke door to door, baiknya rumah ke rumah. Nah, di sini juga dibutuhkan skill buat teman-teman dalam artian banyak gitu ya orang kenal silaturahmi. Jangan sampai kita itu memiliki ada kecanggungan untuk menawarkan pada orang lain seperti itu. Terus yang keempat adalah tips untuk tetap mendapatkan hasil yang optimal di saat kondisi krisis seperti ini adalah teman-teman mengupayakan untuk mengorganisasi nih atau memilah pelanggan-pelanggan yang pembayarannya itu benar ya. Nah, jadi kalau yang namanya sistem pedagang yang udah agak besar dikit misalnya, itu kan ada beberapa pedagang yang menghutang, misalnya menunda satu nota. Jadi misalnya hari ini dikasih, besok bayar sama diberi lagi besoknya tuh. Jadi nunda satu nota kan. Nah, itu usahakan untuk saat ini teman-teman usahakan pembayarannya itu harus cash ya semuanya, karena perputarannya juga kan semakin minim untuk saat ini. Dengan keadaan yang demikian itu memungkinkan buat teman-teman terhindar dari yang namanya uang dipakai oleh pelanggan kita. Karena kalau kita perhatikan itu yang saya alami gitu ya, banyak sekali pelanggan-pelanggan kita yang seharusnya dia menyicil hutang yang sebelumnya, malah semakin hari hutangnya nambah seperti itu. Nah, kalau kita hutang-hutang itu ditumpuk kan otomatis perputaran kita untuk belanja juga agak berat. Nah, sebaiknya teman-teman itu mengusahakan dengan pembayaran cash ya, sehingga cash flow dari teman-teman dalam memutar uang ini yaitu berjalan dengan baik. Nah, itu adalah tips-tips yang menurut saya sangat penting untuk menghadapi resiko ataupun kondisi krisis saat ini di saat penjualan daging ayam menurun. Ya, itu yang keempat. Nah, terus yang kelima nih buat teman-teman yang memiliki modal-modal yang besar, ya teman-teman yang memiliki modal-modal yang lumayan mewah gitu kan. Saat ini itu adalah harga yang lagi turun ya. Sehingga ada kemungkinan ke depannya, misalnya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, itu kan tidak bisa diprediksi harganya seperti apa. Tapi kemungkinan besar yang pernah saya alami di kejadian-kejadian pada saat COVID dan juga tahun-tahun sebelumnya, itu akan terjadi peningkatan harga yang signifikan juga, karena PT juga tidak mau rugi kan. Nah, kondisi saat ini dengan selisih harga sampai 6.000 dari harga normal ataupun 7.000 dari harga normal, orang-orang yang memiliki banyak uang biasanya itu kayak semacam menimbun ya. Bukan menimbun sih, menimbun itu bahasanya kan terlalu kasar. Jadi kayak semacam memang dia beli ayam untuk disimpan. Nah, disimpan di dalam ruangan yang begitu besar, itu freezer ruangan ya.
kemudian nanti dijual itu pada saat harganya udah baik seperti itu. Nah, dalam hal ini konteks ini sebenarnya bukan ada istilah menimbun ya, karena PT juga yang mengeluarkan ayam itu kan sebenarnya butuh banget untuk diambil oleh para broker ataupun para bakul dan pedagang, sehingga di situ ada saling ketergantungan dalam simbiosis mutualisme atau saling membantu. Nah, jadi disimpan ayam itu di ruangan yang begitu besar, dalam freezer ruangan yang begitu besar, kemudian dijual dengan harga yang mungkin normal ya, dengan selisih 6-7 ribu di saat kondisi krisis yang seperti ini. Nah, itu akan menjadi penanganan yang baik bagi teman-teman dalam menghadapi krisis. Nah, buat teman-teman semangat terus apabila ingin berwirausaha, jangan menyerah, pasti tantangan itu ada, dan tentunya setiap tantangan itu memiliki caranya tersendiri ya, untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa kita atasi sehingga meminimalkan resiko-resiko kerugian atau bahkan kebangkrutan di saat kondisi lagi krisis. Nah, tetap semangat dan terus berjuang. Jangan lupa berdoa, semoga rezeki kita dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.